Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, salam serta selawat semoga selalu tercurah untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah atas rahmat dan kasih sayang Allah, malam ini kita dipertemukan kembali di majelis ilmu yang akan dibahas oleh Ustadz Tauhidin adalah lanjutan dari Sirah Nabawiyah, kitab karya Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Waktu dan tempat, tafadhol Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmatnya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan bagi kita semua untuk kembali bertatap muka via online, ya. Yang mana ini adalah suatu kenikmatan yang besar yang wajib untuk kita syukuri karena kita masih tetap dimudahkan untuk talabul ilmi. Kemudian salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW serta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau SAW hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, kita sambung kembali pada pelajaran kita terkait dengan kitab Sirah Nabawiyah. Pada hari ini insya Allah kita akan mempelajari tentang kelahiran Nabi SAW dan hikmahnya. Ya. Kelahiran Nabi SAW dan hikmahnya. Kita tahu ma'asyiral muslimin bahwasanya orang tua Nabi yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib dan juga Aminah binti Wahab bin Zurrah dari kabilah Zuhrah, ya, yang mereka kemudian berdua menikah, lalu pernah melakukan perjalanan ke Syam atau jalur Gaza, ya, bersama dengan kafilah dagang Quraisy. Kalau lihat kepada kelahiran Nabi ini, ya, orang tuanya Abdullah bin Abdul Muttalib ke atas, ya, bin Hashim bin Abdul Manaf dan seterusnya. Demikian juga kalau silsilah Aminah binti Wahab dari kabilah Zuhrah. Ya. Nah, singkat ceritanya, setelah tadi melakukan perjalanan perdagangan menuju jalur Gaza ke Syam, ya, sepulang dari perjalanan atau sepulang dari perdagangan tersebut, mereka mampir ke Madinah. Abdullah termasuk di sini yang mampir ke rumah saudara dari ibunya, dari kabilah An-Najjar, karena beliau mengeluhkan rasa sakit, ya, maka di sana menginap bapaknya Rasulullah ini, yaitu Abdullah, karena beberapa lama kemudian akhirnya meninggal dunia di sana. Ya, dan dikuburkan di Madinah. Dikuburkan di mana? Di Madinah. Ya. Nah, pada waktu itu Rasulullah SAW masih dalam kandungannya, dan umur Abdullah sendiri pada waktu itu adalah sekitar 25 tahun, masih muda, ya. Maka disinilah Nabi mengalami masa yatim. Dan inilah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia Allah mendapatimu sebagai seorang yang yatim, lalu dia melindungimu.
Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia Allah mendapatimu dalam kondisi seorang yatim, lalu Allah melindungimu, ya. Bagaimana kisah nanti akan kita sebutkan, ya. Penjagaan Allah SWT terhadap nabinya, meskipun nabi yatim, tapi banyak keistimewaan sejak nabi lahir sampai kemudian disusui dan dirawat oleh Halimatus Sa'diyah dan seterusnya, ya, bahkan kemudian sampai kembali ke ibundanya, dirawat oleh kakeknya, lalu kemudian dirawat oleh pamannya. Semuanya terisi dengan penjagaan dari Allah SWT. Allah melindunginya. Soal lahirnya Nabi SAW, tidak ada perbedaan tentang harinya adalah hari Senin. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Ya. Nabi SAW pernah bersabda bahwa hari Senin, tentang puasa hari Senin, bahwa hari Senin adalah hari aku dilahirkan dan hari aku menerima wahyu. Ya. Hari aku dilahirkan dan hari aku menerima wahyu. Dzaka yaumu wulidtu fihi wa unzila alayya fihi. Nabi mengatakan, hari Senin itulah hari aku dilahirkan dan hari aku mendapatkan wahyu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan pendapat sahih yang dikatakan oleh jumhur bahwa Nabi SAW dilahirkan di Makkah. Adapun tempat pastinya di mana Mekahnya ini, maka ada beberapa pendapat. Fakil fi daril kainah fi Sy'bi bin Bani Hashim. Ada yang mengatakan di Darul Kainah, yaitu di tempatnya Sy'b Bani Hashim. Wakila bidaril lati inda Safa. Ada juga mengatakan di sebuah rumah di dekat Safa. Wa kanatil qabilatu hiya Syifa Ummu Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu anha. Ya. Dan pada waktu itu sebagai yang istilahnya membantu dalam proses kelahirannya, kalau di kita sekarang bidan. Ya. Dan bidannya pada waktu itu adalah Ummu Abdurrahman ibn Auf, ibunya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan radhiyallahu anha. Karena keduanya sahabat. Artinya Ummu Abdurrahman nantinya juga akan menjadi yang beriman kepada Nabi SAW. Demikian pula Abdurrahman bin Auf termasuk bahkan yang pertama kali masuk Islam setelah generasi yang pertama. Ya. Jadi generasi pertama kan ada Abu Bakar, kemudian istrinya Rasulullah SAW itu Khadijah. Demikian pula Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Baru nanti generasi berikutnya yang didakwai dari Abu Bakar Siddiq dan yang lainnya. Waqtalafu fi ayyi syahrin wulid. Para ulama berbeda pendapat lagi dalam hal kapan bulan Nabi dilahirkan. Nih, ternyata bulan dilahirkannya saja khilaf. Terjadi perselisihan pendapat. Faqila wulida fi Rabiul Awwal. Ada yang mengatakan dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Wakila wulida fi Ramadan. Ada juga yang mengatakan dilahirkan di bulan Ramadan. Wastadallu ala hadza bi annahu sallallahu alaihi wasallam bu'itsa ala ra'sil arba'in wa qad bu'itsa fi Ramadan fatakunu wiladatuhu fi syahri Ramadan. Dalil orang yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Ramadan, mereka berdalil bahwasanya ketika Nabi diutus di usia 40 tahun dan diutusnya Nabi SAW menjadi Nabi itu di bulan Ramadan. Maka kemudian mereka mengatakan berarti lahirnya Nabi adalah di bulan Ramadan. Walakin as-sahih, tapi pendapat yang sahih, yang rajih, yang kuat dari pendapat-pendapat ini semua adalah annahu wulida fi Rabiul Awwal. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awwal. Terjadi perselisihan lagi terkait tanggalnya atau hari tanggalnya tepatnya, ya. Kalau harinya Senin, bulannya Rabiul Awal sudah pasti, ya. Sebagaimana pendapat yang sahih.
Adapun tentang tanggalnya, sumakhtalafu fi ayyi yaumin min Rabiul Awwal. Di tanggal berapakah pada ya bulan Rabiul Awwal? Alal aqwal taliyah, ada beberapa pendapat berikut ini. Yang pertama, Isnan Rabiul Awwal, tanggal 2 Rabiul Awwal. Au samanya Rabiul Awwal. Ada yang mengatakan 8 Rabiul Awwal. Ada yang mengatakan 9 Rabiul Awwal. Ada yang mengatakan 9 Rabiul Awwal. Ya. Bahkan ada yang mengatakan 10 Rabiul Awwal, 12 Rabiul Awwal, 17 Rabiul Awwal, bahkan terakhir 22 Rabiul Awwal. Jadi tentang tepatnya di sini lahirnya Nabi SAW adalah tidak ada yang bisa memastikan. Ya. Kenapa masyaallah muslimin? Di sini ada alasan ya. Dan juga termasuk nanti ada hikmahnya. Kalau alasan boleh saya sebutkan, di antara alasannya adalah karena di zaman waktu itu belum ada penanggalan, khususnya Masehi atau apa istilahnya zaman Hijriyah ya. Karena Hijriyah penanggalannya di waktu hijrahnya Nabi SAW, dan itu pun penghitungannya ya di zaman Umar. Ya. Tapi mulai penghitungannya adalah dari hijrahnya Rasul SAW. Makanya ulama sepakat, adapun meninggalnya Rasul SAW tidak ada perselisihan di kalangan para ulama, yaitu tanggal 12 Rabiul Awwal. Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awwal. Itu hari wafatnya baginda Rasulullah SAW. Maka disinilah ya sesungguhnya orang-orang yang hari ini perayaan-perayaan hari lahir Nabi ya atau Maulidan, itu bahasa Islamnya, bahasa Arabnya. Kalau bahasa agama lain ya Natalannya ya adalah mereka mengatakan hari Senin 12 Rabiul Awal. Padahal itu adalah hari wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mohon maaf bisa dikatakan justru mereka merayakan wafatnya Rasulullah SAW. Mereka bergembira, mereka senang-senang, atau menjadikan tempat di mana saat itu menjadikan ajang untuk mereka bergembira dengan bukan lahir tapi wafatnya baginda Rasul SAW. Ini yang dikhawatirkan. Khawatirnya adalah justru ya melakukan hal ini. Ya. Maka di sini pentingnya beramal dengan ilmu, bukan sekedar ya semangat dengan dalam hal cinta. Baik, ini pendapat tentang tanggal lahirnya Nabi ya. Khilaf pendapatnya tadi ada dari tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 17, bahkan yang terakhir 22 Rabiul Awal. Dan tahun lahirnya Nabi SAW adalah tahun yang kita kenal kemarin dengan peristiwa gajah. Karena beberapa bulan setelahnya lahirlah Nabi SAW. Maka Nabi lahir adalah di Amul Fil, tahun gajah. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, ya, Imam Ibnu Qayyim, wa kana maulidu Amul Fil fi hada wa hada huwa al-masyhur indal jumhur. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di tahun gajah, dan inilah yang masyhur di kalangan jumhur, ya. Inilah yang masyhur di kalangan jumhur. Terkait tadi tanggal lahirnya Nabi ada khilaf, ya. Ini bisa dilihat dari beberapa kitab. Kan artinya kitab ini menyebutkan ini, kitab ini menyebutkan ini, kitab ini menyebutkan ini, ya. Jadi tidak sama, tidak ada sepakat. Itu bisa dilihat dalam kitabnya Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyahnya, karya Ibnu Hisham, atau Sirah Nabawiyah wa Akhbarul Khulafa karya Abu Hatim Al-Basti, atau Ibnu Katsir dalam karyanya Al-Bidayah wa Nihayah, atau Imam Dhahabi dalam kitabnya Sirah Nabawiyah, atau kitab Rahmatan lil Alamin karya Al-Mansur Furi, ya. Dan terakhir bisa dilihat dari pendapat atau kitab Rahiqul Maktum karya salah satu ulama India yang memenangkan juara penulisan Sirah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Syekh Al-Mubarak Furi, ya. Nah, itu beberapa kitab-kitab yang menyebutkan perbedaan pendapat lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Adapun tahunnya, harinya, bulannya memang benar. Rabiul Awal yang sahih. Harinya juga Senin, sebagaimana hadis Nabi SAW. Wulid dzaka yaumun wulidtu fihi. Dzaka yaumun wulidtu fihi wa unzila alayya fihi. Ya. Itulah hari aku dilahirkan, hari Senin. Dan hari aku diutus menjadi nabi. Diangkat menjadi nabi di hari Senin pula. Dan wafatnya beliau SAW juga hari Senin. Ya. Demikian pula tentang yang masyhur dari kalangan jumhur adalah tahun gajah lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Ibnu Mundir atau Ibrahim bin Mundir, wa huwa alladhi la yashukku fi aw la yushakku fihi ahadun aw la yashukku fi ahadun min ulama'ina annahu alaihi salatu wasallam wa atama taslim ulida amal fil. Ibrahim bin Mundir mengatakan bahwa dan yang tidak diragukan lagi oleh seorang pun dari kalangan ulama kita bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tahun gajah, yaitu Hamsah Mi'ah Wahid wa Sab'in, ya, itu tahun 571 Miladiyah atau Masehi. Tahun 571 Miladiyah atau Masehi, ya. Ada hadis berkaitan dengan lahirnya Nabi SAW. Bahkan sebenarnya banyak riwayat. Tapi beberapa riwayat itu didhaifkan oleh para ulama kita. Ya. Seperti padamnya api Kisra atau Majusi. Ya. Runtuhnya istana Majusi, Kisra, Persia. Dan seterusnya. Ya. Beberapa riwayat menyebutkan, tetapi para ulama mengatakan riwayat-riwayat ini semua tidak sahih. Ya. Biasanya kalau sirah itu ada banyak bumbu-bumbu, namanya juga kisah, sejarah. Tapi kalau kita rujuk kembali tentang riwayat-riwayatnya, berdasarkan riwayat-riwayatnya, ya, yang meneliti tentu adalah pakarnya di kalangan ulama ahli hadis. Dan ulama ahli hadis kemudian menyimpulkan ternyata riwayat-riwayat itu lemah. Ya. Nah, ini diantara contohnya adalah, tapi ini yang disahihkan oleh Salbani, yaitu hadis tentang ra'at ummi ka'ana kharaja minha nurun adu'at minhu qusur Syam. Ibuku, jadi menjelang kelahiran Nabi SAW, ibuku bermimpi atau melihat dalam mimpinya ada keluar cahaya saat bareng dengan kelahiran Nabi SAW yang menerangi qusur Syam. Adu'at minhu qusur Syam. Yang menerangi sampai cahayanya sampai ke Syam, istana-istana Syam. Ya, ini hadis riwayat Darimi dalam sunannya. Ya. Katakan juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani dalam Kabir dan isnadnya hasan dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir. Wa ba'da wiladatihi sallallahu alaihi wasallam ursilat atau arsal ummu ila jaddi Abdul Muthalib. Setelah lahirnya Nabi SAW, ya, maka kemudian diserahkan atau diberikan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Artinya dikabarkan, dikirim utusan kepada seseorang diutus untuk mengabarkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib saking riang gembiranya dengan kelahiran Muhammad SAW, fa'akhadahu wa dakhala bil Ka'bah. Maka kemudian mengambilnya dan bawa masuk ke dalam Ka'bah. Lalu walamma kana yaum sabihi dubiha anhu wa da'alahu Quraisyan. Dan hari ketujuhnya disembelihkan atau akikah, ya, pada waktu itu. Wallahu a'lam, di sini disebutkan riwayat tentang akikah. Di hari ketujuh kemudian diberi nama, ya. Diundang orang-orang Quraisy. Falamma akalu, ketika mereka makan, qalu, mereka bertanya, ya Abdul Muthalib, ma samaita ibnaka alladhi da'aitana ala wajhi. Wahai Abdul Muthalib, engkau beri nama apa anakmu ini? Yani anak di sini maksudnya cucunya. Engkau beri nama cucumu ini, ya, yang kami diundang untuk makan-makan ini.
qal Muhammadan. Fasammahu Muhammad. Dia menyebut namanya dengan Muhammad. Padahal pada waktu itu masih sangat jarang, sangat langka sekali nama Muhammad. Tapi kenapa ya? Tapi artinya sudah mulai berdesas-desus kabar bahwa akan datang Nabi akhir zaman namanya Muhammad. Maka mulai ada beberapa orang yang menamakan anaknya dengan nama Muhammad. Hanya saja yakni harapan mereka tentunya punya harapan. Harapannya adalah agar anaknya menjadi nabi. Tentu tidak mungkin meleset ya. Allah SWT telah menentukan siapa yang akan menjadi nabi akhir zaman. Maka ternyata yang dimaksud adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Mereka bertanya, kenapa menamakan Muhammad? Ya, kaifa samaita bismi laisa li ahadin min abaika wa qaumik? Kenapa engkau memberikan nama kepada putramu atau cucumu ini dengan nama yang belum pernah diberikan kepada anak keturunanmu atau istilah nenek moyangmu atau bahkan kaummu? Waqal inni la arju an yuhmada ahlul ardh. Harapannya dari kakeknya ini, subhanallah. Saya berharap dia akan menjadi orang yang dipuji oleh penduduk bumi. Wa ahlus sama wa yuhmadahu ahlus sama. Demikian pula dipuji oleh ahlus sama. Ya. La arju an yahmadahu ahlul ardi wa yahmadahu ahlus sama. Saya berharap ya dia termasuk orang yang nantinya dipuji oleh penghuni bumi dan dipuji oleh penghuni langit. Subhanallah. Wa hada ism Muhammad ghairu ma'hud fil jahiliyah illa min iddati ashkhas. Kita tahu di sini nama Muhammad itu belum begitu familiar ya bagi kalangan jahiliyah, orang-orang jahiliyah, bangsa Arab pada waktu itu. Kecuali iddati ashkhas, beberapa gelintir orang saja, sammahum aba'uhum bihadzal ism, yaitu mereka menamakan putra-putra mereka oleh bapak-bapak mereka dinamakan dengan Muhammad ini. Lamma sami'u bi anna nabiyyan sayub'ats ismuhu Muhammadun wa raja'a an yakuna huwa. Ya. Jadi mereka menamakan nama Muhammad ini karena mereka sudah mendengar ada kabar akan datang nabi akhir zaman, diutus seorang nabi dengan nama Muhammad atau Ahmad. Dan mereka berharap dialah yang dimaksud dari anaknya itu. Ya, meski tentunya Allah SWT telah memilihnya dan menjadikan siapa yang paling berhak untuk menjadi Muhammad yang dimaksud, ya. Bahkan sebelum 50.000 tahun diciptakan langit dan bumi, ya, semuanya telah ditentukan. Berdasarkan hadis secara umum, hadis tentang takdir. Innallaha katabal maqadira kulli syai'. Sesungguhnya Allah menetapkan takdir, mencatat takdir segala sesuatu, ya. Telah mencatat semua takdir qabla khalqi samawati hamsina alf sanah. Sebelum menciptakan langit, lahirnya Nabi SAW dari kalangan bangsa Arab, ya, dan seterusnya. Allah telah memilihnya. Kalau kita melihat sejarah tadi, ya, sejarah tentang lahirnya Nabi SAW, nalhat katsiratan makila fit tarikh miladi Rasulullah. Kita perhatian di sini bahwa lahirnya Nabi kok ada banyak versi, ada banyak sejarah, ada banyak pendapat. Suma inna hadhil aqwal laisa bainaha qaulun maqtu' fihi. Dan kita lihat pun bahwa pendapat semua ini tidak ada yang pasti. Herannya dalam menyebutkan tanggalnya khususnya tanggal lahirnya Nabi SAW itu tidak ada yang sepakat. Tidak ada yang sepakat. Ya. Kenapa ya? Nah, ini memberikan faedah apa? Masya Allah. Ada pelajaran yang berharga. Pelajaran diantaranya, anna tarikh miladi Rasul la yartabit bi ibadati muayyanah. Karena kita tahu sesungguhnya tanggal lahirnya Nabi ini enggak ada kaitannya dengan ibadah apapun. Kita tahu nih di Islam ini kan ada ibadah yang memang pakai tanggal. Ramadan, di bulan Ramadan. Dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan. Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah.
atau hari Idul Adha itu sendiri di tanggal 10 Dzulhijjahnya. Artinya ada ibadah yang kaitannya dengan benar-benar tanggal, kalender, ya. Kaitannya dengan benar-benar pasti dengan tanggalnya. Tapi kenapa para ulama tidak ada satupun yang sepakat tentang tanggal lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau harinya pasti tadi ya Senin, bulannya juga pasti sudah disepakati tentang Rabiul Awal, tahunnya juga tahun gajah 571 Masehi. Tapi kenapa tidak ada yang sepakat di sini tentang tanggalnya? Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan berapa tadi? Ada sampai berapa pendapat? 2, 8, 9, 10, 12, 17, dan 22. Dari semua kitab-kitab sirah dikumpulkan, ini pendapat-pendapat yang ada. Ya. Karena memang lam yusra' fihi ayyu naw'min minal ibadat ikhtifalan kana au ghayr. Zaid Abdul Karim Al-Zaid atau Az-Zaid, ya, beliau mengatakan karena sesungguhnya tidak disyariatkan, ya, tidak disyariatkan di dalam tanggal lahirnya Nabi ini satu ibadah apapun, perayaankah atau yang lainnya, tidak ada, ya, tidak ada. Li'anna far'al ibadah al-mu'aqqatah bi zamanin ma'rifatu waqti wa bi zamanin ma'rifatin wa waqtiha, ya. Karena kita tahu, ya, satu cabang ibadah itu yang ditentukan waktunya tentu dengan zamannya telah diketahui dan mengetahui tentang waktunya. Tapi di sini tidak ada. Maka dikatakan oleh Syekh wa bihadza raddun ala man yahtafilu bil maulid an-nabawi kullu. Maka ini sesungguhnya jawaban atau bantahan kepada orang yang merayakan Maulid Nabi pada setiap tahun. Walladzina yahtafiluna bil maulid yaquluhum mahlan. Qul haddidu awalan Maulid Rasulullah. Beliau mengatakan di sini, maka orang-orang yang merayakan Maulid Nabi, kita katakan pada mereka, sebentar. Sik kalau bahasa Jawanya, ya. Mahlan. Sik, sebentar. Coba tentukan dulu dong tanggal lahirnya Nabi yang pasti, ya. Bitorikin sabit dengan cara yang tepat, bagaimana para ulama ahli hadis dalam menetapkan riwayat-riwayat. Barulah kemudian mereka ihtafalu untuk merayakannya. Adapun kita katakan pada orang yang wa yuqalil ladzina yahtafiluna bitsani asyar. Ma dalilukum ala anna hadha huwa yaumul maulid? Yang merayakan tanggal 12. Kita katakan juga, apa dalil kalian yang merayakan tanggal 12 Rabiul Awal? Demikian pula yang merayakan tanggal 9, yang tanggal 19, tanggal 17. Apa dalil mereka? Andaikan memang ini suatu yang ada nasnya syar'i, kita dibolehkan atau diharuskan untuk merayakan hal-hal seperti ini, perayaan Maulid Nabi ini, tentu, ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menentukan dengan penentuan yang terang dan jelas. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menentukan waktu-waktu ibadah yang lainnya, seperti, ya, siam dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, hari Id, ya, ada 1 Syawal ataupun 10 Dzulhijjah, ataupun yang wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Maka itu semua ada penanggalannya yang jelas. Maka disunahkan di dalamnya untuk ibadah di dalamnya. Bagi orang yang wukuf di Arafah untuk melakukan banyak doa ibadah Arafah. Ada muslim selain orang-orang haji yang tidak berhaji, maka mereka disunahkan ada berkaitan dengan ibadah, ya, ketentuannya. Nabi menerangkan, ya, kewajiban tertentu atau sunnah tertentu tidak disebutkan sama sekali. Adapun orang-orang yang menyebutkan tentang keutamaan Maulid, sekali lagi diulangi, orang-orang yang menyebutkan tentang keutamaan Maulid, perayaan Maulid, barang siapa menginfakkan, mensedekahkan hartanya dan seterusnya, itu semua hadis-hadis palsu, ya. Tidak didapati kecuali riwayat-riwayat palsu. Orang-orang yang ingin mendorong orang lain untuk melakukan suatu amalan, tetapi tidak ada penopang dalilnya kecuali kemudian dibuat dalil-dalil palsu untuk menyokongnya. Ya. Maka ini ya dan billah, tidak perlu seharusnya, ya.
Oke lah, kita katakan ya, bahwa ini adalah suatu yang tidak berkaitan dengan tanggal, katakan kalender dan seterusnya. Pokoknya sebagai bentuk kecintaan pada baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita katakan pula bahwa hal seperti ini juga seharusnya diamalkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang yang paling cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Lihatlah pada perang Uhud. Bukan sekedar ibarat pedang, tameng untuk melindungi Rasulullah SAW. Bahkan badan mereka yang menjadi menjadi bukan ban serep, bahkan menjadi tameng baginda Rasulullah SAW. Yang ditukar nyawa istilahnya. Mereka siap mati. Ketika Rasulullah SAW sudah dikepung, kemudian mereka malah mengitari Rasulullah agar tidak terkena panah, pedang, ya, ataupun yang lainnya, ataupun tombak. Mereka mengitari Rasulullah SAW, mengepung Rasulullah SAW, jadi para sahabat maksudnya melindungi Rasulullah SAW. Pun itu masih terkena rubaiyatahu, ya, gigi rubaiyahnya, gigi serinya, atau gigi gerahamnya. Ya, patah dua, baginda Rasulullah SAW. Para sahabat yang begitu cintanya, di hari-hari mereka hidupkan panjang. Ya. Masaknya bukan hanya di zaman Abu Bakar saja. Ada juga Khalifah Umar, ada juga Khalifah Utsman, ada juga Khalifah Ali. Dan bahkan ada sahabat yang hidup sampai di zaman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Satu, yaitu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Panjang sekali rentang waktu zaman sahabat itu. Zaman tabi'in juga rentang waktunya lumayan panjang. Tabi'ut tabi'in, tapi tidak ada satu pun ulama di antara mereka yang melakukan hal seperti ini. Apakah mereka kemudian kita tuduh mengatakan mereka tidak cinta kepada baginda, mereka tidak cinta kepada Rasulullah SAW? Ini tuduhan yang picik tentunya. Mereka adalah orang yang sangat cinta baginda dan nabinya. Bukan hanya sekedar cinta dengan lisan saja, bahkan fisik dan nyawa mereka sudah taruhannya. Ya. Nah, kalau kuliah ma'asyiral muslimin, ya, bahwa mempelajari tentang sirah Nabi, lahirnya dan seterusnya menjadikan kita seharusnya justru berkaca, ya, bercermin. Sebenarnya ini amalan apa? Ya? Untuk apa? Maksudnya apa? Ya. Jika tidak dituntunkan oleh Nabi SAW, maka al-ahsan, afdol, lebih baik untuk kita tinggalkan. Masih banyak ibadah yang bisa kita kerjakan. Ya. Masih banyak ketaatan yang diperintahkan oleh Nabi SAW, bahkan belum kita kerjakan. Baik. Kalau kita ya katakan, ya, lihat di sini juga ada beberapa pelajaran yang lain. Anna Rasulullah SAW ulida ba'da mauti walidihi. Anggaplah tadi kita lupakan perbedaan tadi. Kita sekarang lihat sisi hikmah lahirnya Nabi SAW. Di mana beliau lahir dalam kondisi yatim, yaitu dengan matinya orang tuanya atau ayahnya sebelum bahkan lahir. Ya. Anna Rasulullah SAW ulida ba'da mauti walidihi, bahwa Rasulullah SAW dilahirkan setelah meninggalnya ayahnya. Wa fi hadza yaqulu Ibnu Katsir rahimahullah taala wa hadza ablaqul yutmi wa ala maratibihi. Maka ini adalah derajat yatim yang paling tinggi, ya, dan martabat yatim yang paling puncak. Ya, kalau tadinya punya bapak, hidup bareng kecil, kemudian ya sempat ketemu istilahnya, kemudian meninggal, ya ini yatim juga. Karena yatim adalah man mata abuhu wa huwa lam yablugh sinal bulugh. Dikatakan yatim dalam syariat ini, dalam Islam itu adalah orang yang meninggal bapaknya, lalu ya dia belum usia balik, belum nyampe usia balik, maka disebut dengan yatim. Orang yang mati bapaknya atau meninggal bapaknya dan belum masuk usia balik. Nah, yang yatim dalam arti sudah pernah ketemu bapaknya, kemudian bapaknya meninggal, ayahnya meninggal, itu kan ya yatim, kasihan juga. Tetapi Nabi SAW di sini bahkan lebih dari itu, ablag al-yutim, ya, derajat yatim yang paling tinggi, karena bahkan belum pernah ketemu bapaknya, masih dalam kandungan, ya, ketika sakit di Madinah kemudian meninggal. Ya.
baru kemudian beberapa bulan berikutnya lahirlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala'alla yutmuhu kaila yakuna lil mubtilina sabil an yaqul inna Muhammadan talaqqa da'watahu hada bi irsyadi wa tawjihi min walidih. Mungkin di antara hikmahnya, kata Syekh Profesor Dr. Zaid Abdul Karim Az-Zaid, kata beliau, maka mungkin di antara hikmah keyatiman Nabi SAW ini adalah sebagai apa ya? Sebagai penutup celah bagi orang-orang yang hendak mencari-cari jalan untuk mencari sisi istilahnya batilnya dakwah Nabi misalkan. Dengan mengatakan sungguhnya dakwahnya Nabi ini karena berguru kepada ayahnya. Belajar dapat bimbingan dari ayahnya. Nah, ini kan kita bisa bantah tidak benar. Kenapa? Karena bahkan ayahnya sudah meninggal sebelum dewasa. Sebelum Nabi SAW lahir. Ya. Demikian pula kalau kita lihat lagi nanti Abdul Muthalib. Abdul Muthalib juga meninggal di saat usia Nabi 8 tahun kalau tidak salah. 8 tahun. Nah, berarti Nabi juga masih kecil, masih yatim. Posisinya masih yatim. Kemudian baru ikut pamannya. Nah, ikut pamannya inilah yang paling lama. Sampai pun Nabi diangkat menjadi Nabi SAW, usia 40 dan seterusnya ya. Itu masih ya bersama pamannya hingga pamannya yang lebih dulu meninggal dunia. Namun meninggal dalam kondisi tidak beragama Islam, ya, alias kafir. Jadi kalau sisi ketampukan kekuasaan Quraisy istilahnya ya, karena di mana Nabi mewarisi kemuliaan Quraisy, lalu kemudian wajarlah karena dia mewarisi kedudukan ayahnya, yang ayahnya adalah juga termasuk pembesar Quraisy, di mana kakeknya Abdul Muthalib adalah pembesar Quraisy, lalu kemudian dia dididik dengan pendidikan khusus oleh ayahnya, maka wajarlah kemudian menjadi nabi. Kita katakan tidak benar. Kenapa? Karena dengan takdir Allah, izin dari Allah SWT, justru ayah Nabi lebih dulu meninggal, bahkan di saat Nabi SAW masih dalam kandungan. Ya. Ini di antara hikmahnya. Anna fi nasyatihi yatiman yaj'alhu aksar ihsasan bil ma'anil insaniyah. Bahkan di sini juga ada hikmah yang lainnya. Nabi meninggal dalam kondisi yatim, menjadikan Nabi juga punya perasaan yang sangat lebih dalam hal kemanusiaan. Ya. Fasohibut tajribah adra mimman la yamurru bihadhi tajribah. Tentu orang yang berpengalaman lebih tahu daripada orang yang tidak berpengalaman. Nabi berpengalaman. Pengalaman dari siapa? Yatim. Maka ya Nabi lebih tahu perasaan umatnya yang yatim. Bagaimana kondisinya anak-anak yatim, bagaimana kondisinya menjadi ibu dari anak yatim, ini janda-janda. Maka Nabi SAW sangat penyayang pada orang yatim. Bahkan Nabi dalam hadisnya mengatakan, ya, ana wa kafilul yatim hakada fil jannah. Aku dan penjamin hidup anak yatim seperti ini di surga. Wa asyara bisababa wal wusta, bisababa wal wusta. Lalu Nabi mengisyaratkan dengan jari tengahnya dan telunjuk. Jadi saking dekatnya kedudukan Nabi SAW bersama orang-orang yang menjamin hidupnya anak yatim, maka Nabi SAW mengatakan seperti ana wa kafilul yatim hakada fil jannah. Dalam hadis lain Nabi mengatakan as-sa'i al-armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang mencukupi hidupnya orang-orang janda dan juga orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Luar biasa ya. Bahkan kata Abu Hurairah perawi hadis, wa qas-sha'im alladzi la yaftur. Ka-sha'im alladzi la yaftur wa kal qa'im alladzi la yaftur. Seperti orang yang puasa tidak berbuka, seperti pahalanya orang yang yakni salat malam dan tidak tidur. Ya, mujahid yang malamnya untuk medan tempur, malamnya untuk salat malam, paginya untuk tempur. Masya Allah, pahala yang luar biasa. Nabi sangat perhatian dengan umatnya, khususnya kalangan anak yatim. Wa ibnul agniya la ilma lahu bi mu'anatil fuqara. Orang yang menjadi orang kaya, tentu dia tidak tahu bagaimana rasanya kesulitan, kesukaran hidup yang dirasakan orang-orang miskin, fuqara. Wa hadzal nau' minal hayah ya wa farun li Rasul sallallahu alaihi wasallam rasidan minal hibrat fi da'wah indama bu'is. Maka ini semua ya, jenis ini semua ya
dari kehidupan benar-benar sempurna bagi Rasulullah SAW. Kenapa? Karena hal ini tentu menjadi hibrat, satu pengalaman yang sangat luar biasa dalam dakwah dan saat diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masyaallah muslimin, di antara hikmah yang disebutkan di sini, nasya'atu Rasul SAW fi tufulatihim al-mubakkirah ma ummihi lam takun min babi sadafah wal ittifaq. Faqad wajadna qabla Rasul ghayra qalil min al-anbiya ahida bihim ila ummahatihim. Alaysa fi hadha isyaratun ila ahammiyatil wa adimi dawrihim fi takwini wa tarbiyatil ajyal. Kehidupan Rasulullah SAW dalam masa pertumbuhan, bahkan dalam masa kanak-kanak di awal lahirnya, ya, awal kelahirannya bersama ibunya, kemudian seterusnya, tentu bukan perkara yang kebetulan, ya, bukan perkara min babi sodafah, bukan perkara kebetulan atau suatu yang disepakati, ya, memang lahirnya harus begini, ya. Tapi tentu hal ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan suatu perkara yang baru, bahkan kita dapati, ya, ada beberapa anbiya yang mereka juga dididik oleh ibu-ibu mereka tanpa dididik oleh ayahnya, ya. Tanpa dididik oleh ayahnya. Dan ini, kata Syekh, menjadikan pelajaran yang sangat berharga. Betapa peran ibu di dalam mendidik generasi. Dalam, ya, mendidik generasi. Sangat punya peran besar. Makanya seorang penyair mengatakan al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah madrasah, pendidik pertama. Anda bicara pendidik pertama adalah ibu. Ya. Dialah pendidik pertama di rumah. Makanya dalam syariat ini menyarankan dan menganjurkan untuk mencari pasangan yang nanti akan menjadi ibu bagi anak-anak Anda adalah agar mencari yang salehah. Ya. Nabi mengatakan turun kahul mar'ah li arba. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Turun kahul mar'ah li arba. Li jamaliha. Pertama karena kecantikannya, karena hartanya, karena nasabnya, limaliha wa nasabiha wa diniha. Yang keempat baru karena agamanya. Fadbar bidati din taribat yadak. Kata Nabi, pilihlah yang baik agamanya, maka engkau akan beruntung. Ya. Karena baik agama bisa menjadikan orang mulia, bahkan lebih mulia dari kemuliaan harta. Kemuliaan nasab. Kita katakan, ulangi, orang yang berilmu dan baik agamanya, ya, akan bahkan lebih mulia dari kemuliaan harta dan kemuliaan nasab. Ibnul Qayyim atau Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, al-ilmu afdal minal mal. Ilmu itu lebih afdal dari harta. Kata beliau, li'annal mal tahrusuhu li'annal ilma yahrusuka wal mal tahrusuhu. Karena ilmu menjagamu, sedangkan harta engkaulah yang menjaganya. Ilmu menjagamu dari hal yang haram. Terjatuh dalam perbuatan haram, terjaga kita. Kenapa diingatkan? Ini haram, tidak boleh. Dari perbuatan yang sia-sia kita diingatkan. Ya. Tapi harta justru kita yang menjaganya. Ini kemuliaan agama, itu karena ilmu din, ya, ilmu agama, ilmu syar'i. Maka Allah mengangkat derajat orang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Ya. Kemuliaan ilmu di atas kemuliaan harta, bahkan lebih afdal dari harta. Ya. Sebentar. Rekamannya biar pas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kembali ke muslimin dan Allah SWT. Tadi kita katakan bahwa kehidupan Rasulullah dalam usia balita bersama ibundanya tanpa ditemani ayahandanya ini bukan secara kebetulan ya atau kesepakatan ya, tapi karena memang sebelumnya atau sebelum Rasulullah SAW pun telah hidup para nabi yang dibesarkan oleh ibunya, dan tentu bukan bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dan ini menunjukkan betapa besarnya peran ibu dalam mendidik anak-anak mereka. Ya. Maka pilihlah ibu yang baik untuk anak-anak Anda, karena dia akan menjadi pendidik pertama bagi anak Anda. Ya. Lihatlah Ismail alaihissalam yang hidup bersama ibunya dan jauh dari ayahnya. Ayahnya dakwah, Ibrahim alaihissalam berdakwah ke Syam, bolak-balik, kemudian kembali ke Mekah, ya, dan seterusnya. Musa alaihissalam hidup bersama ibunya, meski dia dilarungkan ya dalam sebuah tempat kotak, ya, dilarungkan di sungai, dialirkan ke sungai, maksudnya dilarungkan ke sungai. Tetapi kemudian setelah diambil oleh Fir'aun dan untuk istrinya kemudian mencari orang yang bisa menyusuinya. Dan Allah takdirkan, Allah jadikan justru ibundanya yang menyusuinya. Jadi yang merawat Musa sendiri juga ibunya, ya, ibunya Musa alaihissalam. Dia dibesarkan oleh ibunya dan kondisinya selalu dipantau. Dan kita tidak mendapatkan ayahnya disebut dalam Al-Quran. Ayahnya Musa siapa tidak disebutkan. Ya. Isa bin Maryam termasuk juga alaihissalam besar bersama ibunya. Begitu juga termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua ini mengingatkan kita tentang besarnya peranan ibu, ya, dalam tarbiyah di lingkungan rumah, masyarakat. Merekalah para ibu, ya, yang melakukan tarbiyah terhadap para nabi bahkan pada masa kecil mereka. Jasa mereka lah yang telah membuat generasi umat ini meraih kedudukan yang agung dan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ya, dalam menentukan pilihan istri, karena dialah yang akan melakukan tarbiyah dan pemeliharaan terhadap anak-anak itu, ya. Karena arahan yang mereka berikan dan seterusnya. Ini peran dari ibu. Ya. Fatfar bitadidin, maka Nabi mengatakan pilihlah yang baik agamanya, taribat yadak, maka disayang rakan beruntung. Bagaimana kita akan bercocok tanam? Kita akan memilih tanah yang gembur, tanah yang subur, ya, agar hasil tanamannya tanaman yang indah, berbuah, bahkan rimbun lebat pohonnya. Ya. Tapi kalau tanah yang gersang, tandus, dia tidak akan menumbuhkan kecuali tanaman-tanaman yang juga sulit tumbuh, ataupun kalaupun tumbuh tidak memberikan hasil buah dan seterusnya. Itulah perumpamaannya, ya. Kita tentu tidak menyamakan dalam arti sisi secara zatnya, secara betul-betul. Tapi hanya perumpamaan saja, gambaran. Kalau kemudian ya kita punya untuk anak-anak kita lah ibu yang solehah, ya. Ibu yang solehah, yang seperti tanah yang subur akan menghasilkan didikan-didikan yang baik. Anak-anak yang soleh dan solehah, generasi yang terbaik, ya. Bahkan kalau kita lihat sejarah secara umum, ya, kalau kita tengok sejarah secara umum, seakan-akan kalau meskipun bapaknya baik, tapi kalau ibunya rusak, ya rusak juga anaknya. Contohnya Nabi siapa? Nabi Nuh punya anak Kan'an. Maka Kan'an ayahnya baik seorang nabi, tapi ibunya rusak. Maka begitulah. Demikian pula Nabi Lut alaihissalam punya anak juga tidak beriman kepadanya. Kenapa? Karena ibunya tidak beriman. Karena ibunya termasuk pendukung dan penyokong dari tindakan homo. Ya. Maka di sini pelajaran berharga. Ayah itu perannya ada, tetapi tidak sebegitu signifikan seperti ibu. Ya. Tidak sebesar perannya seperti ibu. Bahkan banyak janda-janda, bahkan banyak anak dari ulama-ulama, putra
misalnya aslinya banyak mereka ulama-ulama menjadi ulama besar hanya karena didikan ibunya saja, tanpa ayahnya, kehadiran ayahnya. Tapi yang ketika ada ayahnya tanpa ibunya, atau ibunya tidak beriman dan tidak baik, maka yang ada adalah kerusakan dan kerusakan. Meski kita tidak mengatakan pendidikan itu mutlak tanggung jawab hanya ibu, ya. Karena Nabi pun mengatakan ketika seorang wanita hendak memilih pasangannya, maka walinya harus memilihkan yang baik agama dan akhlak. Karena Nabi mengatakan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Apabila datang kepadamu seorang yang baik agama dan akhlaknya. Datang di sini maksudnya kepada datang di sini kepada wali, ya, wali dari perempuan, gadis ataupun janda sama, wali ya. Wali anak. Yang kau lihat baik agama dan akhlaknya, maka nikahkan. Kalau tidak, takun fitnatun, akan terjadi fitnah, au fasadun arid, akan kerusakan besar. Nah, bisa jadi dapatnya yang lebih buruk, ya, yang lebih jelek dan seterusnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang terakhir mungkin, ya. Allah taala menakdirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini sebagai anak yatim hingga beliau punya peranan kasih sayang hingga peranan kasih sayang ayah seolah-olah tidak mempengaruhi tarbiyahnya, tetapi langsung diambil oleh Allah. Bagaimana dikatakan dalam firman-Nya, ya. Bagaimana yang dinyatakan Allah kepada Musa, wastona'tuka linafsi, wastona'tuka linafsi, dan aku telah memeliharamu untuk diriku. Demikian pula firman Allah yang lainnya, ya, walitusna'a ala aini, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Subhanallah. Dengan demikian Nabi kita termasuk Muhammad SAW, ya, adalah di bawah langsung pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Musa, ya. Dia tidak mendapatkan didikan jahiliyah, tidak pula mendapatkan didikan ayahnya, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, yang maha mengetahui. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin menurut Allah SWT. Itulah beberapa, ya, faedah yang bisa kita ambil. Di sini juga ada faedah yang lainnya yang disebutkan, diantaranya adalah tentang bahwa kemuliaan dakwah dan seterusnya itu bukan karena kekayaan dan seterusnya atau nasab, tapi kemuliaan adalah karena yang lainnya, yaitu karena kedudukan dia dengan Allah SWT, atau kedudukan dia dekat dengan Allah SWT, dengan amal dan juga ketakwaan, ya. Makanya di sini Nabi meskipun yatim tetap mulia di kaumnya dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kiranya cukup. Ada pertanyaan tadi saya lihat. Ada, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari salah satu peserta juga. Bismillah, tanya Ustaz, apakah istilah Nur Muhammad dikaitkan dengan fenomena adanya cahaya saat kelahiran Nabi Muhammad di Mekah? Nah, apakah istilah Nur Muhammad ini dikaitkannya dengan kelahiran Nabi SAW? Kalau kita kaji lebih dalam tentang perkataan orang-orang Sufiyin yang mengatakan bahwa Nur Muhammad ini bahkan bukan kaitannya sama sekali dengan kelahiran Nabi, tetapi justru sejak awal penciptaan Adam sudah ada. Jadi kalau dipikir-pikir, mereka punya keyakinan yang tentu keyakinan ini kalau dicek dalam hadis, dalam ayat, tidak ada satupun, ya. Mereka meyakini bahwa Nur Muhammad ini bahkan sudah ada sejak Adam diciptakan. Bahkan Adam belum diciptakan, sudah ada di surga istilah Nur Muhammad, kata mereka. Maka ini adalah sekedar zon, prasangka yang waham, ya, tidak ada dalil sama sekali yang menyebutkan hal ini. Dan ini adalah hulu
hulunya mereka, tingkat melampaui batas orang-orang sebagian dari kalangan ahli Islam, ya, kaum muslimin ini yang terkadang mendudukan Nabi pada tingkatan yang di luar kedudukan. Karena sebagaimanapun Nabi sebagai seorang Nabi, beliau adalah abduhu wa rasuluh. Ingat ya, syahadat Muhammad Rasulullah itu, atau dalam tasawuf kita bahkan abduhu wa rasul. Ya. Nabi itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ucapan Abdullah atau hamba Allah ini bantahan bagi orang-orang yang Nabi punya keyakinan, bagi orang-orang yang punya keyakinan bahwa Nabi itu seolah-olah Tuhan, maka dipertuhankan. Atau sebagai pencegahan agar tidak dijadikan sebagaimana Isa bin Maryam yang dijadikan Tuhan. Ya, maka Nabi pernah mengatakan, la tutruni, jangan kalian memujiku berlebih-lebihan. Kama atratin Nasara Isa bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa bin Maryam secara berlebih-lebihan. Inama ana abdun, tetapi aku adalah hamba Allah. Faqulu Abdullah wa Rasul, maka katakan aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, jadi semulia apapun berdasarkan hadis-hadis yang kita pelajari terkait kemuliaan Nabi SAW, tapi Nabi itu bukan Tuhan, tetap saja bukan Tuhan. Tapi Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga tidak menjadikan kita kemudian meletakkan Nabi SAW di atas kedudukannya yang telah Allah tentukan. Tidak boleh. Ya. Ini hulu Nabi, melampaui batas. Dengan keyakinan bumbu-bumbu tambahan, ada Nur Muhammad kah, inilah yang kemudian akhirnya jatuh pada justru notabene sikap melampaui batas dalam pengagungan terhadap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita Muslim sepakat bahwa Nabi adalah yang wajib kita cintai, ya, wajib kita agungkan, kita muliakan, tapi pengagungan dan pemuliaannya ada batasannya karena bukan Tuhan. Adapun ucapan Rasulullah, Abdullah wa rasuluh, utusan Allah Subhanahu wa taala, ya, maksudnya adalah ini bantahan kepada orang-orang yang meremehkan Nabi. Karena di kalangan Bani Israel, maksudnya Yahudi, mereka itu menghina para nabi, meremehkan dan merecehkan para nabi, bahkan membunuh para nabi. Maka termasuk nabi yang dibunuh adalah Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengatakan ini anak zina, makanya mereka membunuhnya. Demikian pula Nabi Muhammad termasuk untuk dibunuh. Nanti ya akan datang sejarahnya, kisahnya, riwayatnya tentang Nabi hendak dibunuh oleh penduduk Syam. Ya. Romawi. Jadi Buhairah, pendeta Buhairah, saat perjalanan dagang ikut pamannya Abu Thalib, Nabi diajak, bagaimanapun Nabi hidup dengan pamannya, ya, sepeninggal kakeknya, lalu di umur 12 tahun itu diajak dagang ke Syam, ya, di Syam sana dia yang berkuasa adalah orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi. Ya, di perjalanan bertemu dengan Buhairah, maka Buhairah kemudian menasihati karena melihat ciri-cirinya bahwa dia nabi, ya, dikhawatirkan memang benar dia adalah nabi akhir zaman dengan ciri-ciri segepok seperti ukuran apel di belakangnya, ya, tanda kenabian. Kemudian juga ciri-ciri yang lainnya, tidak ada pohon ataupun bebatuan yang dilewati oleh Nabi kecuali sujud kepada Nabi. Buhairah menyaksikan itu semua, maka dia sebagai pendeta yang yakni berilmu sesuai dengan keilmuan yang dia ketahui, dia menyaksikan bahwa inilah Nabi, ini bukan orang sembarangan. Maka kemudian menasihati Abu Thalib, jangan lanjutkan rencanamu untuk pergi ke Syam, ke Romawi, ya, karena mereka sudah menunggu, ya, kalau tahu bahwa ini Muhammad sudah ada, calon Nabi sudah ada, maka akan dibunuhnya. Mereka tidak mau. Nah, inilah karena orang-orang Yahudi itu meremehkan, dia hendak membunuh Nabi. Termasuk bahkan sebelumnya itu Nabi Isa alaihissalam dan Nabi kita Muhammad SAW. Maka Abdullah wa Rasuluh. Ya, syahadat kita ketika kita bersaksi itu, berikutnya syahadat Muhammad adalah, dan kita bersaksi bahwa Rasulullah adalah hamba Allah dan utusannya. Bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Ya, sehingga keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi tidak sampai pada derajat Tuhan sama sekali, meskipun secuil, meskipun setetes, meskipun sedikit, tidak ada.
beliau tetap Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala, namun beliau adalah utusan Allah yang Allah pilih. Bagaimanapun tetap utusan Allah. Allah memilih ya untuk memilih dari hambanya siapapun untuk dipilih untuk menjadi nabinya. Ya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk dijadikan risalah, ya, mendapatkan risalah tentu orang-orang yang memang Allah pilih. Dan sudah tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Saya kira cukup, Pak Riki. Sudah isya, ya. Langsung saya untuk menyampaikan kesimpulan, Ustaz. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan dari mulai lahirnya Nabi SAW, ya, sirah Nabi SAW dari mulai lahirnya Nabi SAW sudah mulai nampak banyak pelajaran yang kita ambil. Ya. Dari mulai perbedaan pendapat tentang tanggal lahir Nabi SAW, ya. Kemudian bagaimana justru dilakukan oleh umat ini, banyakkan orang-orang yang ingin merayakan lahir Nabi SAW. Ini bukti bahwa kita memang harus banyak belajar, bahwa kita tidak boleh asal beribadah, ya, karena al-aslu fil ibadati al-hadru. Dalam kaidah fikih disebutkan asal ibadah itu haram, ya, tidak boleh dikerjakan sampai ada dalil. Sedangkan kita tidak dapat dalil satupun tentang sunnahnya merayakan Maulid Nabi. Yang ada adalah justru ini bentuk tasabbuh, bentuk menyerupai ajaran Nasrani, ajaran orang-orang Nasrani yang merayakan hari kelahiran Nabi Isa, atau mereka sebut dengan putra Tuhan, anak Tuhan, dan seterusnya. Itu terserah, karena itu agama mereka. Sedangkan kita umat Islam tentu tidak boleh untuk meniru-niru. Tasabbuh man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Nauzubillah. Maka kaum muslimin, ya, yang dirahmati Allah SWT, dan juga hikmah yang lainnya tadi kita sudah sebutkan, semoga menjadi pelajaran bagi kita, khususnya dalam perjalanan hidup kita ini, karena bagaimanapun kita akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga tidaklah kita melakukan satu amal ketaatan kecuali jelas dalilnya berdasarkan riwayat ataupun dalil yang sahih, entah dari Quran ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian alafu minkum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.